Satu tema pagi ini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Kata ini sebenarnya kalau kita melihat kok aneh ya. Awalnya dikatakan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Sebenarnya ada satu kontradiksi. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang mengantar kita untuk pagi hari ini dari kitab Markus ya, ayat 14 sampai dengan 20 ya 22 aja. Panjang ya. Ya, agak panjang ini, tapi mari kita belajar sebenarnya melihat cerita ini ya tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Ya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya pada mereka, apakah yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakmu ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, dan giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepada mereka. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncangkan dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakan. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera anak itu berteriak, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kata Yesus, ketika itu melihat orang banyak makin datang berkerumun, dia menegur roh jahat itu dan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang bisu dan tuli, aku memerintahkan kepadamu, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil teriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, hingga banyak orang berkata, ya sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri, dan ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanya kepada mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ya. Itu firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita pada pagi hari ini. Satu tema, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Kelihatannya satu kalimat ini merupakan hal yang berlawanan ya, paradoks. Awalnya dikatakan bahwa aku percaya. Tapi kalimat berikutnya, tolonglah aku yang tidak percaya. Dan ini satu ungkapan, ya, ungkapan yang jujur dari seorang ayah karena melihat keadaan anaknya yang sudah kerasukan sejak dari kecil. Dan Tuhan melihat itu sebagai suatu ungkapan dari hati yang tulus, tidak berpura-pura. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, ya, kita katakan setelah kita berdoa,
biarlah jadilah kehendakmu, ya, dalam doa Bapa kami katanya. Tapi di sana ada satu keraguan-keraguan. Bisa kita katakan jadilah kehendakmu. Mungkin dalam hati kita katakan, bagaimana ya kalau hal ini tidak terjadi? Ada keraguan-keraguan dalam kehidupan. Dan cerita ini, ya, Tuhan melihat bahwa pernyataan daripada seorang ayah yang anaknya kerasukan sejak kecil, dia bilang, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya. Ada kerinduan untuk sembuh dari ayah ini, tetapi dia masih ragu. Karena apa? Karena anak ini sudah sakit sejak lahirnya. Saudara, kita bisa bayangkan ya, kalau ayah ini sudah menderita, diceritakan tadi bahwa anak ini kadang dibawa oleh roh itu masuk ke api, ke air. Itu mengerikan sekali. Ya. Mungkin kita belum merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Bapak ini. Tetapi begitu kerinduan Bapak ini untuk anaknya menjadi sembuh. Dan di dalam kerinduan itu ada satu keraguan-raguan. Dan ini banyak kali saya katakan terjadi dalam kehidupan kita. Melihat kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang waktu kita sudah berdoa, dan pagi kita bangun berdoa, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi untuk hari ini. Tapi dalam melihat kenyataan kehidupan kita sehari-hari, katakanlah sudah ada kebutuhan, pekerjaan, dan lain sebagainya, sepertinya itu tidak ada pertolongan Tuhan. Sepertinya. Dan kita katakan, bagaimana ya Tuhan? Ada keraguan. Dan begitu juga dengan Bapak ini. Anaknya itu sudah sejak kecil ya sakit. Dibawa ke murid-muridnya nggak bisa. Dibawa ke Tuhan Yesus, dia masih ragu. Dia katakan pembacanya tadi, kalau engkau dapat menyembuhkan, Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga bapak itu berteriak, aku percaya padamu Tuhan, tapi tolong aku percaya. Karena kita sudah berdoa dalam suatu pagi ya, melihat kenyataan hidup ini, banyak kali kita ragu. Saya bersyukur kalau pagi ini kita diingatkan dengan firman Tuhan, supaya dalam penyerahan hidup kita pada Tuhan, kita tidak ragu lagi karena kasih Tuhan. Kita mengatakan sungguh-sungguh, dialah kehendak Tuhan yang jadi. Mungkin penderitaan kita tidak sama dengan bapak yang anaknya sakit. Mungkin penderitaan kita biasa-biasa saja, masalah kita biasa-biasa saja. Mungkin anak kita tidak sakit, ya. Tapi kita menghadapi persoalan, masalah dalam kehidupan, ya. Pekerjaan misalnya, kebutuhan hidup misalnya. Ada keraguan. Sehingga pagi ini saya mau sampaikan kepada kita, untuk kita tidak ragu akan keinginan. Katakanlah jujur pada Tuhan. Aku berserah kepadamu Tuhan hari ini. Dan biarlah kehendakmu yang jadi. Dan Tuhan melihat kejujuran hati kita. Kita fokus pada kekuatan Tuhan. Dalam Mazmur 54 itu, ayat 4 dikatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Saya mau katakan seperti pemazmur katakan. Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Apabila kita mau katakan, ya, saya mengingat beberapa waktu yang lampau ya, Pak Dokter Saud pernah mengatakan,
deklarasikan, ucapkan kata-katamu. Dan itu suatu doa bagi kita. Kadang-kadang kita tidak berani untuk deklarasikan iman kita. Kadang-kadang dalam hati, ya kalau jadi, kalau enggak, kemudian kita deklarasikan. Ada satu kekuatan bagi kita untuk mengharapkan dalam menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Proklamasi itu tidak didiamkan saja, tapi didengungkan, disiarkan di seluruh dunia. Indonesia merdeka. Nah, demikian juga kita perkatakan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Baik yang terjadi. Dan banyak kali kita katakan hal yang negatif, kemudian waduh bagaimana ini. Yang melemahkan iman kita. Tapi bila kita perkatakan hal-hal yang positif, ada sesuatu yang membangun iman kita untuk tetap percaya, supaya kita bisa perkatakan seperti Mazmur tadi. Tuhan adalah penolongku. Kita belajar. Semua orang itu pasti punya masalah. Saya katakan selalu, banyak kali kita fokus pada masalah. Kalau di rumah kita ada atau di tempat lain ada tikus, katakanlah ya, kita ingin membunuh tikus itu dan kita kejar tikus itu. Dan tikus itu tidak melihat kayu atau sapu yang kita pegang. Tapi tikus itu melihat di mana lubang dia bisa menyelamatkan diri, dia masuk ke situ. Jadi kita jangan fokus pada masalah kita. Fokuslah pada jalan keluar. Bagaimana sikap kita untuk keluar dari masalah. Itu yang menjadi masalah bagi kita. Ya. Coba saya baca Yohanes ya, Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Saya bacakan sebentar ya. Yohanes 4 Bentar, kita lihat ya. Kitab Yohanes pasal yang keempat. Yohanes 4. Ya. Di situ diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang pegawai istana, itu ceritanya ya. Dari perikopnya. Dan pegawai istana ini tidak dijelaskan bahwa dia orang Farisi atau tidak. Tapi masalahnya bahwa anaknya itu sakit. Dan dia datang pada Yesus. Dia tidak fokus pada anak yang sakit. Tapi dia fokus bagaimana melihat mujizat yang akan dilakukan Tuhan dalam kehidupannya. Banyak kali kita tidak fokus pada jalan keluar, kita berputar-putar pada masalah. Dan itu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Saya belajar untuk hari-hari ini bagaimana kita mencari jalan keluar untuk semua masalah yang kita hadapi. Datanglah pada Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan bahwa Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Kita ingat cerita dalam perjanjian lama, bagaimana Yosua yang menggantikan Musa. Dalam Yosua 1 ayat 6, 7, 9, 11 itu. Ya. Yosua perkatakan, walaupun dia belum melihat bagaimana Tuhan memimpin dia menggantikan Musa. Tapi dia selalu perkatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita belajar bersama-sama. Supaya kita deklarasikan, perkatakan firman Tuhan. Bahwa Tuhan adalah penolongku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jujurlah di depan Tuhan.
Kalau kita masih ragu, katakan Tuhan beri kekuatan, beri iman bagi saya untuk saya tidak ragu akan janji Tuhan. Sama seperti seorang bapak tadi, dia jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa anakmu itu pasti sembuh. Dan Yesus mengusir roh jahat daripada anak itu. Walaupun awalnya ya, anak itu dipontang-pantingkan oleh roh jahat. Gitu. Sehingga semua orang berkatakan bahwa anak itu sudah mati. Yesus mengangkat tangan anak itu. Anak itu hidup kembali, sembuh kembali. Banyak kali saudara, ya, saya juga belajar banyak kali dalam kehidupan ini. Kita melihat kita sudah berdoa pada Tuhan, tapi belum terjadi masalah itu. Malah masalahnya tambah ruwet, masalahnya tambah tambah uh, tidak ada jalan keluar kelihatannya. Mungkin seperti anak tadi, Tuhan inginkan supaya anak itu sembuh. Tuhan katakan rohnya keluar. Dan orang semua melihat anak itu dibanting-bantingkan. Orang semua bingung, waduh anak ini sudah mati. Banyak kali masalah dalam kehidupan kita ini, Tuhan mengobok-obok ya hati kita. Supaya kita tetap percaya pada Kalau kita percaya pada Tuhan, kita juga sanggup untuk memberi kita jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan ini. Itu firman Tuhan hari ini ya, mengingatkan saya ya, mengingatkan kita semua untuk kita tetap fokus pada Tuhan. Perkatakan firman Tuhan bahwa Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Fokuslah pada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan fokus pada masalah. Perkatakanlah Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatiku untuk melihat apa yang Tuhan akan buat. Dan Tuhan yang sama yang sudah memimpin kami di waktu yang lampau. Demikian juga Tuhan yang sama akan memimpin kami di saat ini. Kita lebih intens dalam doa. Saya ingat satu cerita itu dalam Lukas ya. Lukas pasal 18 itu ada seorang hakim yang tidak takut pada Allah. Tetapi karena janda itu uh, datang kepadanya mengadukan perkaranya supaya hakim itu membela ya. Kita bisa baca aja dalam uh, Lukas 18 itu ayat 2 sampai 8 ya. Saya tidak bacakan semua. Dan hakim itu dia bilang daripada orang ini janda yang datang pada saya dan mengadukan masalahnya, ya lebih baik saya kabulkan saja permohonannya untuk membela dia supaya dia tidak datang mengganggu saya. Hakim yang tidak kenal Tuhan. Ya. Karena orang itu datang terus menerus, janda itu datang terus menerus padanya. Ini hakim itu membela. Hakimnya tidak takut akan Allah. Nah, bagaimana kita punya Allah yang memelihara kita? Kita lebih intens berdoa sampai apa yang kita doakan menjadi kenyataan. Banyak kali orang katakan bahwa Tuhan tidak menjawab doa saya. Tapi saya mau bilang untuk kita, Tuhan selalu menjawab doa kita. Mungkin apa yang kita inginkan itu belum terjadi. Dan kita akan tunggu. Dan kita meremehkan Tuhan dalam kehidupan. Percayalah, Mazmur katakan, Tuhan adalah penolong. Terima kasih Bapak Ibu. Firman Tuhan yang saya sudah sampaikan dan saya harapkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melanjutkan kegiatan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Iya, mungkin tutup doa dulu Pak, baru kita bincang-bincang. Bapak di surga, Bapak yang baik. Saya bersyukur punya Allah Bapa. Firman-Mu yang menegur kami untuk
pagi hari ini untuk kami selalu perkatakan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami untuk hari-hari ini, Tuhan. Aku percaya Tuhan akan kasih setiamu. Saya memperkatakan seperti Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatiku. Percaya bahwa Allah adalah penolongku. Supaya kita tidak fokus pada masalah, tapi kita fokus pada jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi kita. Saya tetap berdoa. Bersyukur selalu dalam segala hal. Walaupun mungkin itu tidak menyenangkan, tapi kami belajar Tuhan firman-Mu. Seperti tadi seorang bapak yang anaknya sakit sejak kecil. Mungkin dia tidak punya harapan lagi. Tapi dia bawa kepada Yesus. Dan pada waktu Yesus katakan roh itu keluar daripada anak itu. Anak itu digoncang-goncangkan. Ini kelihatannya anak itu seperti mau mati. Banyak kali Tuhan dalam kehidupan ini, apabila kami berdoa, masalah yang tidak tambah, tidak selesai, ditambah masalah, Tuhan kuatkan kami. Supaya kami tetap percaya. Kami selalu perkatakan bahwa Tuhan adalah penolong. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu yang menguatkan kami. Kami minta Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan waktu ke depan ini Tuhan dan langsung kepas ini. Tuhan berkati dan kuatkan kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Seperti tadi Pak Andre katakan, kita butuhkan kesabaran ya. Saya belajar dari cerita tadi. Kerinduan dari ayah itu, bapak itu, anaknya sembuh. Harapan dia bahwa pada murid nggak bisa, bahwa pada Yesus itu pasti bisa. Tapi sampai di situ Tuhan mau menyembuhkan anak itu mulai digoncang-goncangkan, jungkir balik. Tentu bapak ini berpikir, loh kok begini caranya? Kok nggak sembuh malah? Dia katakan anak itu sudah mati ya. Nah, seperti Pak Ade katakan, banyak kali kita tidak sabar dalam menanti jalan Tuhan. Ya. Seringkali disampaikan ya, itu proses yang dialami dan tidak serta merta. Kan? Kita butuh kesabaran. Itu saya katakan tadi bahwa saya selalu perkatakan dalam kehidupan ini, seperti Yosua tadi katakan. Yosua menggantikan Musa. Berapa puluh ribu orang bangsa Israel, belum harta bendanya, kambing dombanya, lembunya, segala macam tuh. Yosua ini nggak mampu, tapi dia perkatakan, deklarasikan, kuatkan atau teguhkanlah hati. Kalau kita baca di kitab Yosua 1 itu sampai 4 kali itu dikatakan. Orang Israel tidak serta-merta terima Yosua sebagai pemimpin, tidak. Tapi kalau Yosua itu siapa? Siapa yang angkat? Tidak ada. Tapi Yosua perkatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah itu yang menopang saya ya dalam menghadapi hari-hari ke depan. Deklarasikan, Tuhanlah penolongku. Ucapkan kata-kata yang positif. Walaupun mungkin apa yang kita inginkan itu kita harapkan itu belum terjadi. Tapi perkatakan hal yang positif. Tuhan sudah memimpin kita sampai saat ini. Malah Tuhan membiarkan kita, kan tidak mungkin. Tuhan pasti memimpin kita terus dan terus. Saya perkatakan, Tuhan Allah adalah penolongku yang menopang aku. Dan benar Pak Ade, kita butuh kesabaran dalam kehidupan ini. Terima kasih Pak Joko. Silakan Bu Melana yang sudah angkat tangan. Makasih waktunya.
kita tuh memang percaya ya, percaya ini tadi topiknya kan tentang percaya ya. Kita percaya akan kuasa Tuhan. Saya hanya meneguhkan dan merupakan suatu kesaksian di dalam hidup saya. Saya percaya akan kuasa Tuhan saat anak-anak itu tidak tinggal bersama saya. Jadi saya minta Tuhan, firman Tuhan bilang nanti Tuhan akan kirimkan dari utara, selatan, timur, dan barat. Saya percaya akan kuasa Tuhan, saya percaya firman Tuhan. Tapi itulah tadi tentang kesabaran. Tentang kesabaran, memang kadang-kadang kita tuh nggak sabar. Kapan Tuhan? Kok cuman ini sudah tahun berapa, ini sudah tahun berapa. Itu yang saya kemukakan selalu di dalam setiap saya berdoa, saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan, tapi itulah kita kadang-kadang kurang sabar. Kita dibentuk kesabaran kita melalui berbagai-bagai peristiwa. Kita diketok, ayo sabar. Nah, memang kalau sudah waktunya Tuhan, itu masih Tuhan memberikan, Tuhan kirimkan seperti anak yang hilang itu, anak yang hilang apa itu, yang meninggalkan bapaknya setelah dibagiin warisan, dia pergi gitu, dia pergi, tapi bapaknya tuh terus berdoa, bapaknya mengampuni akan kesalahan anaknya yang pergi setelah dapat harta warisan, menghambur-hamburkannya, dan bapaknya tetap sabar menanti kedatangan anaknya itu. Dan Tuhan, benar Tuhan memulihkan keadaan keluarga dari bapak itu dan anak yang menghambur-hamburkan uangnya. Tapi ya tidak dengan instan. Kalau sudah terus itu stop, nggak ada peristiwa. Terus saja kita digembleng oleh Tuhan dengan berbagai-bagai macam peristiwa. Terus melatih kesabaran kita untuk terus kita naik level gitu. Dan kita terus percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa memulihkan keadaan, baik itu keadaan anak-anak maupun keadaan diri kita secara pribadi. Tuhan akan pulihkan menjadi orang-orang yang terus taat, setia, menantikan apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Ya memang kadang-kadang, kapan sih Tuhan? Orang sabar ya. Tapi itulah pembentukan kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar melalui segala macam peristiwa. Seperti tadi pagi juga saya katakan tentang kesabaran ini, ya. Saya katakan ya kayak orang Manado, orang Batak, orang Ambon itu senangannya makan RW. Nah di situ ya memang sebenarnya makan itu tuh, makan makanannya seperti itu tuh membuat darah kita kata yang menyakitkan. Firman tadi pagi dibilang esmosi, ya. Itu es itu ditaruh di atas kepala, jadi kita tetap sabar Mel, adem, pikiran kita terus adem dan dikuasai oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Andre, terima kasih Pak Karel, Pak Dokter, amin. Baik, silakan Pak Andre. Ke Pak Karel. Suaranya Ya, enggak ada. ya. Seperti apa yang disampaikan tadi. Memang dalam kehidupan ini kita butuh memang kesabaran ya dalam segala hal dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapkan tuh banyak kali tidak instan, ya, pandai katakan. Kita lihat bagaimana tadi seorang bapak itu, dia ingin anaknya sembuh malah digoncang-goncangkan tubuhnya. Ya. Kalau nggak berpikir, loh kok begini caranya. Kemudian kesabaran dia menanti apa tindakan Tuhan selanjutnya. Lalu sudah menjadi sembuh. Ya. Saya kira itu aja Pak Joko, Pak Dr. Saud. Terima kasih Pak Karel. Dan kalau boleh saya merespon ya. Sebenarnya firman ini menarik.
apalagi jika diangkat menjadi judul untuk suatu khotbah ataupun bincang-bincang ya, khususnya pagi hari ini. Saya melihat firman ini memang fokusnya pada masalah iman. Dan saya melihat bahwa iman itu ada tingkatannya sesuai dengan talenta masing-masing lah. Artinya tingkatan level yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk memiliki sebesar mana iman kita itu. Gitu. Nah, ada tiga jenis iman di sini. Jenis iman yang pertama adalah jenis iman yang percaya bahwa Yesus itu Mesias. Itu yang pertama. Iman yang kedua adalah iman yang tidak percaya. Gitu. Sedangkan yang ketiga, katakanlah iman yang belum percaya. Nah, iman percaya itu otomatis kalau saya lihat dalam kelompok di sini adalah kelompok ini Tuhan Yesus beserta rombongan yang turun dari atas gunung, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang kedua adalah murid-murid yang bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Gitu ya. Kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Sini dikaitkan dengan firman yang mengatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Nah, itu yang tergolong sebenarnya murid-murid ini masih setengah percaya, tetapi kalau yang tidak percaya itu terkait pada bapak si anak itu. Gitu. Kalau anaknya sih nggak berpikir, tapi bapak dari anak itu sebenarnya termasuk tidak percaya. Gitu. Tapi dia tahu, dia percaya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya. Itu saja sebatas itu. Nah, karena itu ketika dia mengatakan kepada Yesus, tolonglah kami, kasihanilah kami, ya kan. Ketika mengatakan, sebentar. Di ayat yang mengatakan bahwa yang kemudian Yesus menjawab bahwa katamu jika engkau dapat. Nah, dari kata engkau dapat itu meragukan Yesus. Itu menunjukkan tanda bahwa sebenarnya dia tidak percaya gitu ya kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia percaya Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Saya kira itu intinya, sehingga terjadilah kisah ini, dan kisah ini menjadi kisah yang dramatis dan menghadirkan satu firman yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Biasanya kita mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi di sini ada firman yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena itu ketika aku percaya, itu akhirnya membalik kepercayaan dari orang yang tidak percaya tadi. Bapak si anak itu ketika dia mengakui aku percaya, nah, maka dengan kata aku percaya itu sekaligus menghapus ketidakpercayaannya kepada Mesias, Yesus sebagai Mesias. Nah, itu kemudian juga yang terakhir itu Yesus menegur murid-muridnya dan memberikan solusi ya bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa.
Itu firman ayat-ayat yang menarik pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Karel. Ada Pak Dokter. suaranya Pak. Tema ini bukan tema saja yang biasa, tapi sangat menarik karena temanya aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini, yang terambil dari peristiwa yang tercatat di dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29 dan juga Matius 17 ya, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit bisu ya, yang disebabkan oleh roh jahat. Nah, jadi penyebabnya anak ini adalah roh jahat ya. Jadi bukan penyakit yang disebabkan oleh kuman atau virus. Jadi kita perhatikan. Oke. Di dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29 itu ada, kita perhatikan ada 4 tokoh yang penting kelompoknya. Pertama, kelompok dari seorang ayah dan anaknya, tentu juga dengan keluarganya. Seorang ayah yang punya masalah, anaknya sejak kecil itu dirasuk oleh roh jahat sehingga kejang-kejang gitu ya. Jika sudah dirasuk sedemikian rupa sampai kena perapian. Nah, sejalan waktu gitu ya, anak ini bukan hanya kejang, karena kalau di Matius 17 jadi terkesannya ayan dibilang. Tapi dalam perjalanan waktu, karena tidak ada solusi atau pemulihan, anak ini juga menjadi bisu dan tuli. Karena Tuhan Yesus berdoa, roh yang menyebabkan bisu dan tuli. Gitu. Jadi semakin berat. Nah, kita lihat dari tokoh ayah dan keluarganya ini sangat menderita sekali. Gitu ya. Tentu saja dia sudah berusaha mencari pemulihan. Baik itu ke segala cara, ke orang Parisi, ahli Taurat, ya yang ada berkumpul pada saat itu, atau juga ke para dukun-dukun, ya paranormal lah istilahnya ya, pengobatan di luar Kristus. Tetapi tetap tidak bisa. Nah, yang kedua ada tokoh yaitu para murid Tuhan Yesus. Walaupun tidak disebut di sini apakah itu hanya ke-12 murid ataukah yang ke-70 murid juga ada di situ. Yang penting ini satu kelompok murid. Ya. Murid yang sudah dibekali, hati-hati Bapak Ibu, kita harus perhatikan ini murid-murid ini apa? Murid-murid ini yang di dalam Matius 10 maupun juga di Markus 6 itu sudah pernah diutus Tuhan dan diberikan kuasa ya untuk mengusir setan, menyembuhkan dan lain-lain. Sudah diberi kuasa dan sudah banyak yang mereka sembuhkan. Nah, tokoh yang ketiga di situ adalah orang Farisi ahli Taurat atau orang-orang umum yang ada di situ. Kenapa? Pertanyaannya begini. Kenapa ayah yang punya anak yang sakit bisu tuli ini yang disebabkan roh jahat sampai bisa datang kepada murid-murid? Nah, kan gitu ya. Kenapa bisa datang? Tentu saja ada yang merekomendasi setelah mendengar, oh Bapak sakit ini ya, bawa aja kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pasti dibilang begitu, Pak. Gitu ya. Sehingga ayah dan anak ini wajar dong dia datang lagi ke situ dengan harapan para murid-murid Tuhan Yesus yang sudah mengusir setan, menyembuhkan banyak penyakit, bisa memberikan solusi. Itu sebabnya ketika kita baca di si ayat 15, ada persoalan di situ timbul. Betul kan? Karena kelompok yang ketiga yaitu orang yang melihat, baik itu orang Farisi, ahli Taurat, ya keluarga besar yang ada atau penduduk yang ada di situ melihat, kenapa gitu loh? Kok murid Tuhan Yesus yang sudah diberikan kuasa untuk mengusir setan, bahkan sudah menjadi buah bibir pada masa itu, nggak bisa menyelesaikan. Nah, itu polemik yang serius. Sehingga kita juga bisa melihat begini, berapa banyak orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, sampai zaman sekarang ini ya, dari masa ke masa, tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah, orang dirasuk setan, penderitaan penyakit karena rasuk setan, nggak bisa. Itu menimbulkan satu yang buruk.
di tengah lingkungan. Nah, kira-kira begitu. Satu, itu hal yang buruk. Jadi pembicaraan. Tetapi banyak orang-orang Kristen sekarang, para hamba Tuhan, rohaniawan, kalau diperhadapkan hal ini nggak mau. Tetapi dalam kasus ini terjadi begitu. Mereka dipersoalkan. Kenapa kok kamu nggak bisa? Nah, misalnya gini, kalau misalnya kamu nggak bisa, coba yang satu lagi. Terus yang satu lagi, semuanya nggak bisa. Saya rasa seperti itu. Ya, atau mereka satu tumpang tangan, nah yang lain ikut tumpang tangan, rame-rame. Tidak bisa juga. Sehingga orang-orang di situ ini gimana sih kalau kamu satu aja nggak bisa, dua juga nggak bisa, kan gitu ya. Ajaran Yesus tiga sepakat juga berdoa nggak bisa. Jadi itu persoalan sangat serius, Pak. Gitu. Itu serius sekali. Makanya tokoh keempat datang, Yesus datang melihat ada persoalan apa yang kalian bicarakan di sini. Nah, itulah disampaikan tadi. Ini ayah ini punya anak, Pak. Kira-kira begitu. Ya, kami anjurkan dong, karena dia sudah sangat menderita, anaknya dan keluarga ini sangat menderita, terutama anak ini sampai bisu dan tuli, kami suruh bawalah kepada murid-murid Tuhan Yesus, namanya si A, si B, si C, kira-kira begitu, untuk disembuhkan. Tapi kenyataannya nggak bisa. Nah, ini jadi persoalan. Harusnya memang bagaimana lagi? Sedangkan selama ini kalian mengatakan, ya, orang yang sakit sembuh, yang dirasuk setan kalian usir keluar gitu. Memang di dalam Lukas 10 dikatakan tidak ada yang membahayakan mereka, tapi nggak bisa menyelesaikan. Itulah persoalannya sampai kepada Tuhan Yesus. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya sekarang kan jelas dong, Pak. Si ayah ini bertanya, jika engkau dapat. Itu wajar, Pak. Di mana-mana juga. Karena murid-muridnya nggak bisa, jangan-jangan gurunya juga nggak bisa. Kan gitu ya. Itu logis, gitu kan. Karena kan murid itu gambaran dari seorang guru. Gitu loh. Kalau muridnya canggih, gurunya pasti lebih canggih. Nah, ini guru muridnya nggak canggih, nggak bisa menyelesaikan. Jangan-jangan Yesus juga nggak bisa. Makanya pria ini berkata, jika engkau dapat, ya, tolonglah saya, anak saya, supaya dia sembuh. Lalu Yesus menjawab, engkau berkata, jika aku dapat. Nah, gitu kan. Nah, dia pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih, persoalan murid-muridnya ini tidak bisa menyelesaikan bukan karena mereka tidak diberikan kuasa itu, karena mereka tidak percaya menurut standarnya Yesus untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, itu ya. Jadi makanya Tuhan Yesus menegur. Nah, teguran ini berlaku juga kepada kita semua di sini ya, dan juga siapapun mendengar. Jika kita mengatakan kita murid Tuhan Yesus, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mengusir setan dan lain-lain. Lalu kita berhadapan dengan sebuah kasus yang jelas itu ya, jelas itu dikuasai oleh roh jahat. Kita nggak bisa menyelesaikannya, nah, nggak bisa tuntas. Biasanya kita akan bilang ini, mungkin karena kurang percaya Bapak ini sehingga masalahnya belum selesai, imannya yang kurang. Dituduh, imannya yang kurang. Oke, Bapak ini bilang, aku percaya. Tolonglah aku yang nggak percaya ini. Ya udah jelas, dia jujur gitu loh, ya. Nah, tapi dia tetap ingin selesai. Jadi kalau saudara dan saya mengatakan orang yang kita layani karena kurang percaya, saya katakan salah. Bukan itu solusinya. Karena faktanya Tuhan Yesus bisa menyelesaikan. Betul kan? Nah, kan Yesus bisa menyelesaikan. Tolonglah aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Apakah orang ini ragu, ayah ini imannya kurang, betul kan? Dan lain-lain karena persoalan, lalu buktinya Tuhan Yesus selesaikan kok. Jadi persoalan untuk menyelesaikan roh jahat bukan masalah keluarganya atau orang itu percaya, masalahnya kepada para pelayan Tuhan itu sendiri. Karena ini roh jahat, gitu ya. Setan itu tunduk nggak? Makanya Tuhan bilang, ya melalui Yakobus, berdasarkan pengalaman ini, Yakobus tentu bilang, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Karena Yakobus kan melihat peristiwa itu, betul kan? Karena dia datang bersama Yesus, Yakobus dan Yohanes. Oh, begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata di sini, jika kita memang mau melayani pekerjaan Tuhan, kita jangan suka kutip-kutip ayat, lalu kita beriman atas ayat ini. Cukup begitu. Karena apa? Ini murid-murid Tuhan Yesus tidak kutip-kutip iman. Ya, jelas langsung Yesus memberikan kuasa kepada mereka.
Nah, kalau di gereja kan sering itu firman Tuhan, lalu siapa yang mau tumpangkan tangan oleh para hamba Tuhan, ya mau nabi kah dia, rasul namanya, dia tumpangkan tangan. Tetapi kenyataannya juga tidak bisa murid-muridnya. Nah, persoalannya adalah karena mereka kurang percaya. Dan Yesus menegur, hai kamu orang yang kurang percaya. Berapa lama lagi aku bersama dengan engkau? Apa artinya ini? Bapak Ibu yang saya mau kasihi di sini, yang saya kasihi. Kita harus terima teguran keras. Jika kita tidak bisa mengusir setan dalam hidup seseorang atau rumah tangga seseorang, ketika kita sudah berhadapan di situ, Tuhan sangat kecewa. Ya, dia bilang situ kan? Benar nggak Pak Karel ya? Ya, dia bilang gitu, berapa lama lagi aku bersama dengan engkau? Ya kan itu, hai kamu orang yang kurang percaya. Itu rasa kecewa. Artinya sebenarnya murid-muridnya bisa menyelesaikan itu. Tetapi karena mereka kurang percaya, kan gitu ya. Nah, tindakan mereka sehingga tujuan Yesus ngomong itu apa? Bukan untuk mengintimidasi murid-muridnya, tetapi untuk memotivasi semangat gairah murid-muridnya. Jangan patah hati kamu gara-gara diomongin orang nggak bisa ngusir setan itu, gitu ya. Apalagi mimik wajah keluarga ini kelihatannya kok udah ini kok nggak bisa. Sebenarnya gimana sih? Dia benar nggak sih hamba Tuhan? Benar nggak sih kuasa nama Yesus ada? Nah, itu bisa terjadi. Lalu Yesus memberesi mereka, ya, supaya mereka recheck diri mereka. Jangan merecek orang yang kita layani. Kalau usir-usir setan, kita recheck diri kita sejauh mana iblis melihat kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan waktu kisah ini, ya, di Markus 9 ini, ketika Yesus bereaksi mau mengusir, kita lihat di situ setan itu bereaksi kan? Betul kan? Ketika setan ini melihat roh jahat ini melihat Yesus, wah bereaksi. Nah, persoalannya begini. Apakah roh setan itu, roh jahat itu ketika melihat kita bereaksi, saya takut, atau malah diam saja tenang? Ini apa yang mau dibuat dokter ini? Ya selama ini juga hidupnya nggak beres kok, gitu ya. Di bawah kendali saya, nggak ada reaksinya sama sekali. Bahkan ketika mungkin mau mengusir, nanti jangan-jangan kayak anak sekewa ditampar kita, betul kan? Malah kita yang ini. Nah, anak sekewa sampai begitu, tapi murid Tuhan Yesus betul-betul saat itu di depan orang Farisi ahli Taurat benar-benar ditelanjangi, Pak. Benar-benar ditelanjangi. Ini kamu ini benarnya bisa apa nggak sih ngusir setan? Kan gitu ya. Itu kan para murid banyak, itu kan dipersoalkan di situ, Pak. Gitu. Benar nggak sih? Jangan-jangan kamu hamba Tuhan palsu lagi, atau kamu ini nggak apa namanya, walaupun guru kamu memang hebat, tetapi kamu ini jangan-jangan murid yang jahat. Nah, semua itu bisa dilontarkan di situ, gitu ya. Nah, bahkan kalian udah dipuji gitu loh. Artinya gini, orang-orang sudah memuji kalian loh. Ini kata orang Farisi ahli Taurat di situ. Lihat itu ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi nggak bisa ngusir setan, tapi ya ngusir menyembuhkan. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus bisa. Nah, sekarang mana buktinya? Jelas ya, gitu ya. Mana buktinya? Ayo, mana buktinya? Nah, di situ sering kasih. Kita harus belajar serius di sini. Karena memang setiap tokoh kita sorot. Nah, ketika Tuhan Yesus akhirnya mengusir, perhatikan Bapak Ibu yang dikatakan Tuhan Yesus, dia usir roh jahat itu dan tidak boleh kembali lagi. Itu kalimat yang penting, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus sudah bilang di dalam Lukas 10 bahwa roh jahat yang keluar itu akan bisa kembali lagi. Jelas ya? Ketika melihat itu kosong, maka perkataan Tuhan Yesus itu klop dengan ajarannya. Dia usir pergi dan jangan kembali lagi kepada anak ini. Nah, itu kita harus tahu persis kalimat-kalimat yang penting itu. Ketika mengusir, tidak boleh kembali lagi. Lalu, ya roh itu keluar, anak itu ya namanya sudah dikuasai sekian lama seperti mati, lalu Yesus memegang, mengangkat dia, ya sehingga dia pulih dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu dikasih waktu ditanya, memang kalau kita lihat di Markus 9 sama Matius 17, kok ada perbedaan? Bukan, itu saling melengkapi. Ya, di Matius 17 itu hanya ayat, tetapi di Markus 9 ternyata perkembangannya Markus lebih lihat meneliti. Selain kejang-kejang, ini anak sampai bisu dan tuli. Nah, bedanya di Markus 17, Tuhan Yesus bilang berdoa dan berpuasa. Kan gitu kan? Di Markus 9, ya, Markus melihat tidak memperhatikan puasanya. Hanya dikatakan berdoa. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau mau menjadi seorang pelayan Tuhan yang mengusir setan, yang memulihkan orang lain,
ya dari kuasa setan, kita harus sungguh-sungguh. Selain percaya pada Tuhan, selain kita hidup benar, karena Rasul Yakobus tuh ya, yang pengalaman Yakobus ketika melihat itu dia bilang ini, doa orang benar besar kuasanya, kan, bila dengan yakin. Nah itu dilihatnya Yesus, karena Yesus ini seorang yang benar dan punya keyakinan, maka dia masukkan itu di dalam Yakobus 5, besar kuasanya. Nah, dengan keyakinan, makanya kita perlu, kalau mau terjun pelayanan, saya katakan perlu hidup kita itu benar, makin benar. Nah, itu yang dikatakan Pak Andre, proses, fokus. Makin hari makin baik, makin baik. Kalau Rasul Paulus bilang di dalam 2 Korintus 4, dia katakan begini, tubuh boleh merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Kalau di dalam pasal 3 ayat 16-17 dia katakan kita ini cermin daripada kemuliaan Tuhan yang diperbaharui atau diperbesar kemuliaannya dari hari ke hari semakin besar. Nah, ini dilihat si iblis sebenarnya. Ketika kita mau mengusir, dia lihat. Itu Pak Joko bilang, iman sebenarnya bukan masalah iman, Pak, di sini. Ya, ini masalah, itu adalah hidup kita makin benar. Karena ketika hidup kita makin benar, berkenan pada Tuhan, itu berarti iman kita terus bertumbuh. Karena hidup benar itu akibat dari atau buah dari perbuatan iman itu sendiri. Kan gitu ya. Nah, kita punya iman percaya ayat ini, ya kita lakukan, baik itu untuk hidup kita maupun untuk bukan hidup kita, pelayanan kita. Jadi hidup kita makin benar. Iblis tuh makin keder. Nah, sebagai penutup saya bisa satu, ketika saya melayani di sebuah gereja, ya saya nggak usah sebut gerejanya, itu ada di daerah Menteng. Saya jadi pengerjanya di sana. Ada seorang yang dirasuk oleh setan. Ya, itu salah satu tim pengerja yang baru direkrut. Gitu. Nah, saya lagi pelayanan itu ada ke daerah yang cukup jauh. Nah, mereka itu ketika orang ini dirasuki setan, gitu ya. Nah, namanya Peter ya, atau kita katakanlah Petrus namanya gitu ya. Nah, ini kerasukan. Lalu dia serang semua. Nah, banyak rekan-rekan hamba Tuhan mengusir sampai nyanyi-nyanyi, Pak. Anehnya dari pagi gitu ya, dari siang lah kita bilang itu ketika kita udah berangkat, itu sampai sore nggak selesai berjam-jam. Nah, saya ditelepon, Pak Dokter ada di mana? Kan gitu ya. Saya sebagai kaptennya kira-kira gitu ya. Karena tim ini saya yang melatih, mempersiapkan, saya ditelepon, Pak Dokter masih ada di mana posisinya? Oh, saya nanti agak malam, mungkin sekitar jam 7 atau setengah 7 saya sampai. Sampailah saya lihat mereka masih nyanyi-nyanyi, Pak. Menjaga jarak dari orang yang dirasuk setan ini. Loh, belum selesai juga, belum. Lalu saya masuk ke dalamnya. Nah, ketika saya masuk ke dalamnya, orang yang dirasuk setan ini langsung merayap, Pak, jatuh gitu ya. Lalu merayap jalan ke depan saya. Merayap, betul-betul merayap di depan saya berkaki. Lalu saya cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus pergi. Lalu mereka bilang, saya nggak lihat ya. Ada seperti kilat. Nah, saya orangnya nggak begitu ya, keluar dari anak ini, karena ini udah cukup dewasa umurnya, gitu ya, sekitar 30-an. Nah, baru orang itu tenang. Nah, mereka juga tanya ke saya, Pak Dokter, kenapa ya waktu Pak Dokter datang, gitu ya, si Peter ini langsung kumat, lalu merayap, gitu ya, kan saya berdiri gitu ya, merayap gitu. Lalu Pak Dokter tinggal bilang gitu, karena saya hanya bilang saja, Tuhan Yesus memang meminta kita. Nah, iblis tahu tentang itu. Nah, lalu kita lakukan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya kembali lagi tadi, bahwa kita harus mengikuti proses itu dengan ketaatan bersama Tuhan. Amin. Ya, bukan cuma hanya saya tahu ayat ini Pak. Tidak, kita harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Nah, itu harus kita sangkal diri, kita pikul salib, ya. Kita tanggal, walaupun sakit sekali, seperti mencopot kulit di dalam diri kita sampai luka, tetapi untuk kebaikan diri kita harus mau. Barulah nanti itu faedahnya bukan supaya kita lebih hebat, bukan Pak. Supaya kita menikmati hidup ini bersama Tuhan. Itu aja sebenarnya, gitu ya. Menikmati hidup ini bersama Tuhan, dan Tuhan menjaga kita. Nah, itu. Jadi memang melalui peristiwa ini, saya katakan tadi, ya ada 4 tokohnya, hati-hati. Orang yang menderita, keluarganya ingin supaya itu diselesaikan karena itu kuasa roh jahat. Sudah sekian lama, wajar dong, ya.
Ya itu ya, sampai dia kebingungan sendiri. Benar nggak sih kamu ini bisa menyelesaikan? Kan gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, udahlah saya ini percaya, tapi saya tidak percaya sebelum lihat bukti, kira-kira begitu ya. Karena sudah banyak saya bawa kemana-mana, nggak selesai-selesai juga mengatasnamakan ini. Mungkin ada yang bilang bahwa apa namanya ayam putih, ayam hitam, telur apa gitu ya. Semuanya pakai nama ini, nama itu, disuruh apa, nggak bisa juga. Nah sekarang giliran murid Yesus juga nggak bisa, jadi bingung dia Pak. Wajar dia jadinya, benar nggak Yesus ini bisa? Itu wajar, itu alami sekali. Alami sekali. Makanya jangan sampai dalam pelayanan kita ini membuat iman orang yang mau kita layani itu jadi kacau gitu loh. Nah, murid-murid yang waktu itu yang sudah dipuji oleh orang Farisi, ahli Taurat pada saya, ternyata nggak bisa. Harapan mereka sih mungkin bisa. Kalau nggak belajar nanti dari Yesus, kami belajar aja lah dari murid-murid ini. Kira-kira gitu ya. Gimana sih caranya? Ternyata nggak, timbullah persoalan di situ. Gitu ya. Itu saudara teliti, harus bisa walaupun nggak dijabarkan di situ ditulis di ayat 15 itu, tapi apa yang kamu persoalkan di situ berarti serius sekali. Ternyata mengenai ngusir setan, padahal Yesus sudah berikan kuasa itu. Nah ini penting. Jadi mari kita itu, saya katakan, mengikuti jejak Yesus lah, ya. Percaya, memang benar apa yang bisa kita selesaikan tergantung dengan pertumbuhan kita bersama Tuhan. Amin. Ya, maka jangan biarkan pertumbuhan kita terus masih bayi, malah dari bayi, anak-anak, terus dewasa. Apalagi kalau kita sudah menyandang sebagai pelayan Tuhan dan dikenal orang, misalnya mau itu skupnya kecil, ya mau apa, ketika kita diperhadapkan, kita nggak bisa memberikan saran atau solusi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita nanti akhirnya membuat mereka bingung gitu ya. Kira-kira begitu yang dapat saya bagikan, kiranya sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, secara pasti sesuai dengan kasih karunia-Nya dalam hidup kita dan cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan, misalnya jangan kecil hati diomongin orang. Kan kira-kira gitu ya. Minta saja kepada hamba Tuhan gitu ya, yang lain. Kalau memang juga nggak ada, bilang aja minta ke Tuhan. Nah, kira-kira gitu ya. Jangan-jangan ketika dia berdoa, Tuhan jawab. Kan banyak juga saya nggak disembuhkan, nggak dipulihkan oleh hamba Tuhan, Pak. Tiba-tiba ya Tuhan hadir dari mimpi saya atau bagaimana caranya, atau saya sembuh. Ya, tapi jangan sampai udah dibawa ke kita, nggak pulih, dibawa ke dukun malah sembuh, nanti malah bingung. Kan gitu kan. Udah saya bawa ke hamba Tuhan, nggak sembuh, bawa ke dukun. Kita mempermalukan malah buat bingung, padahal masalahnya di kita. Kita bilang ini, oh maaflah, saya ini urusan yang begini, kayak dokter aja, saya dokter umum, ini kelihatannya udah harus spesialis, saya udah coba Pak, nggak bisa. Saya ngakulah ada kekurangan dalam diri saya, gitu ya. Nah, silahkan ke hamba Tuhan yang lain yang spesialis untuk itu. Tapi jangan udah di tangan spesialis, malah dia bilang gini, ini perlu dikonsultan Pak S3, akan repot, nanti profesor, bingung semuanya orang. Kita bisa menjadi solusi. Ya mau dari skala kecil atau besar itu tergantung kepada kita. Nah sebagai penutup saya ingatkan begini, jangan lupa Rasul Paulus itu seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia latih muridnya, dia bilang begini sama muridnya, selain latihan ibadah 1 Timotius 4 ayat 7, dia bilang kepada Timotius dalam suratnya 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21, dia bilang gini, Timotius, ingat nak, dalam rumah itu bukan hanya ada perabot emas, katanya gitu ya, ada perak, ada kayu, ada juga rumput. Nah, untuk yang rumput kayu yang ini Tuhan pakai hal-hal yang kurang mulia. Jelas ya, yang biasa-biasa. Tetapi yang emas dipakai Tuhan untuk yang mulia. Nah, anakku Timotius, Tuhan bilang Paulus, kamu mungkin saat ini yang kurang mulia, tapi kamu bisa lebih mulia dipakai oleh Tuhan kalau kamu lakukan ayat 21. Kan gitu ya. Hidupmu jadi makin benar. Latih terus beribadah, tanggalkan semua yang menghalangi dalam dirimu, recheck terus, perbaiki terus, maka kamu nanti dikuduskan dan dipandang layak oleh Tuhanmu dan diberikan kepercayaan untuk hal-hal yang mulia. Amin. Jadi itu, kita terus bisa bertumbuh sejalan waktu. Itu nggak mungkin bohong yang dikatakan Rasul Paulus kepada muridnya. Makanya dia tekankan,
latihan ibadah itu akan ada menghasilkannya. 1 Timotius 4 ayat 7, yaitu ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, gitu ya. Walaupun engkau muda, kalau engkau latihan ibadahmu, jadilah teladan. Nah, ya, baik perkataanmu. Nah, orang yang jadi teladan baik perkataan gini, tentu saja dipercayakan Tuhan hal-hal yang mulia, gitu ya. Bukan membeda-bedakan Tuhan. Tapi ini dapat dipercaya untuk ini. Nah, maka dia bisa menyelesaikan. Yang ini saja saya percayakan. Kan bagi Tuhan yang penting selesai, kan gitu ya. Tuntas, solusinya harus ada, jangan sampai nggak ada, gitu kan. Yang ini untuk si A, dia selesaikan, amin, puji Tuhan. Yang ini untuk si B. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya apa yang kita dengar pada hari ini, baik yang disampaikan oleh Pak Karel dan rekan-rekan yang lain, saling melengkapi, membawa kita masuk suasana yang lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan membantu persoalan-persoalan yang mereka alami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih tepuk tangannya Pak Andri. Terima kasih Pak Dokter telah mengulas, melengkapi bincang-bincang kita pagi hari ini. Juga paling terima kasih untuk Pak Karel yang telah menyampaikan satu tema yang selalu menarik dan makin lama makin menarik. Saya berharap bahwa nanti di pertemuan yang akan datang Pak Karel juga mengangkat tema yang lebih menarik, juga diikuti oleh Pak Andri. Nah, Pak Andri ini selalu ngeles ini. Baik Bapak Ibu, kita akhirnya mengakhiri pertemuan kita pagi ini. Banyak berkat yang kita peroleh dari tema yang nampaknya sederhana, tetapi luar biasa. Untuk itu kita akan terima doa berkat dari Pak Dr. Saud. Silakan Pastor. Baik, saya tutup ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Engkau. Firman-Mu tidak terbatas. Sehingga setiap kami merasakan berkat-berkat yang sama maupun berbeda secara spesifik yang menjadi talenta setiap kami, yang membuat kami senantiasa bersemangat, berapi-api di dalam melakukan semua pekerjaan yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Pagi hari ini, biarlah kami masing-masing Engkau berkati bersama setiap anggota keluarga kami dimanapun kami berada. Dan kami juga mohon perlindungan malaikat-Mu menyertai setiap kami, properti kami, dan apapun yang kami kerjakan dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Karel, Pak Joko. Terima kasih. Amin.